Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan bahasan hadis tentang seorang wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena Rasulullah SAW tidak berminat, maka ada seorang laki-laki yang menawarkan diri kepada Rasul SAW dengan mengatakan zawijni ha, nikahkanlah kepadaku. Itu salah satu redaksi ya, salah satu redaksi di dalam hadis riwayat Malik. Dan hadis ini kan diriwayatkan pula oleh Bukhari, tapi redaksinya berbeda. Jadi kita harus ingat bahwa mengutip hadis itu tergantung sumbernya dari mana. Nah, kalau Anda bandingkan mungkin hadis ini, hadis riwayat Malik ini yang saya bahas, kemudian Anda bandingkan dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, itu juga bisa berbeda. Apalagi kalau Anda membuka kitab hadis kutipan, bukan sumber asli, itu bisa berbeda. Ya, salah satu contoh hadis yang bahas kemarin pada bagian 1 ya. Hadis bagian 1 yaitu tentang al-ba'ah. Kan ada ini yang nanya kepada saya, bagus tuh mahasiswa yang nanya kepada saya, Pak, kok kenapa hadis yang dikutip Bapak katanya berbeda dengan yang ada di kitab saya? Maka saya tunjukkan kitabnya, ternyata kitab yang ditunjukkan bukan Al-Bukhari. Sedangkan yang saya kutip itu dari Sahih Bukhari. Kenapa bukan menunjukkan, saya berani mengatakan bukan Sahih Bukhari, karena di situ dikatakan judulnya kan Kitabun Nikah, terus rawah mutafaq alaih rawahul Bukhari Muslim. Berarti kalau ada kalimat rawahul Bukhari Muslim atau mutafaq alaih, berarti bukan Sahih Bukhari itu. Bukan kitab asli, tapi itu kitab kutipan. Bedanya adalah ada yang pakai minkum, manistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Sedangkan yang saya kutip di dalam hadis pertama itu tanpa ba'ah. Dan memang kalau Anda telusuri atau kalau kita telaah, di dalam riwayat Bukhari-nya juga ada 2 redaksi. Bahkan ada beda redaksi yang lain. Karena Imam Bukhari itu mengutip hadis itu kan beberapa kali. Nah, kalau kita lihat nomor 4677, ya, jadi Sahih Bukhari-nya nomor 4677, memang ada kalimat manistato'a min kumul ba'ah. Jadi manistato'a min kumul ba'ah. Tapi di sini tidak dikutip awalnya di dalam yang Anda sebutkan itu dari kalimat Usman, halakaya aba Abdurrahman, fi an nujawijaka bikron tudak kiruka makunta ta'hadu falamma ro'a Abdullah. Di sini kan Alqomahnya memang ada, tetapi kalimatnya ya ma'syarus syabab manistato'a min kumul ba'ah. Memang pakai minkum. Itu di dalam Sahih Bukhari nomor 4677. Sedangkan yang saya kutip Sahih Bukhari 4678. Dan di sini yang menggunakan dakhaltu, makanya harus kita lihat redaksi awalnya. Dakhaltu ma'a Alqomah, di situ dikatakan dakhaltu ma'a Alqomah wal aswad ala Abdillah faqala Abdullah kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an. Nah, di situ tidak ada minkumnya. Manistato al ba'ata, tidak pakai minkum. Jadi di dalam
mengutip hadis, harus kita lihat dulu kutipannya dari mana, kemudian nomor berapa hadisnya. Kalau ada halaman ya silahkan, tapi halaman bisa berbeda-beda ya. Ya nomor berapa, hadis riwayat Bukhari-nya, hadis riwayat Bukhari nomor berapa. Nah, bisa kita cek otentisitasnya. Itu bisa berbeda. Jadi boleh jadi hadis yang tadi sebelum bagian E-nya hadis ini tentang peristiwa Umar bin Khattab menawarkan putrinya bernama Hafsah kepada Abu Bakar, kemudian kepada Utsman. Nah, bisa saja Anda lihat di dalam kitabnya ada redaksi yang berbeda. Dan yang saya kutip, hadis tersebut adalah Al-Bukhari nomor 3704. Jadi kalau nomor yang lain, itu bisa berbeda redaksinya atau lafadznya atau kalimatnya. Itu bisa berbeda. Jadi tergantung nomor berapa dulu. Baik, yang kita kutip di sini kan, yang kita jelaskan di sini adalah tentang implikasi hadis di dalam mendapatkan jodoh berdasar sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin tuh baru sampai bagian D atau bagian yang keempat, yaitu orang tua menawarkan putrinya, ya, yang sudah menjanda berusia 18 tahun, bernama Hafsah, karena suaminya yaitu Unes bin Hudafah As-Sahmi, itu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Umar bin Khattab menawarkan Hafsah bintu Umar, putri beliau, karena dia menjanda ditinggal wafat oleh suaminya bernama Unes bin Hudafah, yang sebagai pahlawan Badar dan wafat di Madinah. Nah, dia tawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pertamanya ke Utsman, ya. Utsman dia lagi memikirkan rumah tangga beliau sendiri dan masih banyak persoalan yang lain. Kemudian kepada Abu Bakar tidak menjawab, sehingga sempat Umar itu agak sedikit kemarahannya kepada Abu Bakar, kok kenapa nggak jawab-jawab. Tetapi setelah Rasulullah SAW meminangnya kepada putri Umar itu, maka oleh Abu Bakar diterangkan. Nah, itulah makanya saya tidak segera menjawab kepada engkau, wahai Umar. Karena saya agak mungkin ada sedikit menyangka lah kepada Rasul akan meminang putrimu. Makanya walau tarokaha, andai kata Rasulullah SAW tidak meminangnya, tidak menikahi putrimu, la qabil tuha, pasti aku segera akan menerima, kata Abu Bakar. Nah, itu antara lain, ya, redaksi Al-Bukhari nomor 3704. Jadi baru sampai cara yang keempat. Nah, kemudian sekarang bagian F, cara yang kelima, yaitu seorang wanita yang langsung menghadap Rasul berterus terang, sebagaimana hadis yang kita bahas, yaitu An Sahal As-Sa'idi. Ana fil qaum, kata Sahal bin As-Sa'idi. Ana fil qaum, pada saat itu saya berada di suatu kaum. Idzu qalat imra'atun, tiba-tiba seorang perempuan berkata kepada Rasul, inni wahabtu nafsi ya Rasulullah. Aku menghibahkan diri kepadamu ya Rasulullah. Faro fiya ro'yaka. Dia menggunakan kalimat faro fiya ro'yaka. Tapi kan kalau di dalam
hadis yang kita bahas, yaitu hadis dari Malik, tidak ada kalimat ini, faro fiya ro'yaka. Nah, nanti Anda jangan kaget. Jadi kalau hadis yang saya kutip berbeda dengan kitab Anda redaksinya. Nah, maka kitab yang Anda buka, lihat hadisnya nomor berapa, dan riwayat siapa, dan dari siapa. Walaupun mungkin sahabatnya sama, seperti ini juga kan Sahal As-Sa'idi, sama. Sahabatnya yang meriwayatkan. Tapi ada kalimat, ya Rasulullah, faro fiya ro'yaka. Lihatlah aku bagaimana pendapatmu. Jadi dia lengkap gitu kalimatnya ya. Jadi seorang perempuan datang kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, qad wahabtu nafsi laka ya Rasulullah faro fiya ro'yaka. Jadi ini cara yang kelima, A, B, C, D, E, ya. Cara yang kelima, yaitu wanita atau seorang wanita langsung menghadap kepada Rasul, berterus terang ingin dinikah. Jadi kalimatnya itu ingin dinikah di sini. Faro fiya ro'yaka. Hadis ini menggambarkan seorang wanita yang terus terang ingin dinikah. Dan wanita yang menawarkan diri pada Rasul ya cukup banyak, antara lain binti Hakam, kemudian Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas itu setelah bercerai dengan suaminya bernama Zaid bin Harisah. Dan bin Harisah itu adalah putra angkat Rasul. Kan oleh Rasul dinikahkan kepada Zaid, tetapi Zainab kepada Zaid itu tidak mendapatkan cinta, sehingga akhirnya bisa berumah tangga 7 bulan dalam suatu riwayat, kemudian dicerai oleh Zaid atas izin Rasul. Setelah habis masa iddah, maka Zainab menghadap Rasul minta dinikah. Kemudian Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah juga menawarkan diri kepada Rasul untuk dinikah. Lalu Ummu Hani dan juga Maimunah. Jadi memang cukup banyak ya wanita-wanita yang menawarkan diri kepada Rasul. Tapi ini salah satu cara. Salah satu cara untuk mendapatkan jodoh, maka si perempuan bisa menawarkan diri kepada laki-laki yang dia tertarik oleh laki-laki tersebut. Ya konsekuensinya kalau laki-lakinya menerima, ya otomatis mungkin nanti dia melamar pada orang tua. Kalau menolak, ya sudah, menolak saja. Yang namanya juga menawarkan. Menawarkan itu boleh diterima, boleh ditolak. Jadi jangan sampai begitu ditolak, sakit hati, putus asa, kemudian putus cinta, dan sebagainya. Jangan sampai begitu. Jadi kalau dia berani menawarkan, ya berani ditolak dan berani diterima. Dan seperti kepada Rasul juga kan ada yang ditolak. Ada yang ditawarkan kepada yang lain. Ya kepada yang lain, ya antara lain perempuan yang tadi, itu yang mengatakan qad wahabtu nafsi laka. Ini kan oleh Rasul tidak ditolak, tetapi ditawarkan kepada laki-laki lain. Nah, maka laki-laki lain itulah yang minta kepada Rasul untuk dinikahkan atau untuk menikah dengan si perempuan tersebut. Jadi yang menawarkan kepada Rasul itu ada yang dinikah, ada pula yang ditawarkan pada yang lain, ada pula dengan cara yang lainnya. Itu cara bagaimana dia mendapatkan jodohnya. Kemudian cara yang ke-6, A, B, C, D, E, F. Cara yang ke-6, boleh dikatakan sebagai rezeki nomplok jodoh itu. Atau kata orang Sunda, mulung muntah. Mulung muntah. Mulung muntah atau rezeki nomplok itu seperti laki-laki
laki-laki yang ada di dalam dialog, ada dalam diskusi hadis riwayat Malik ini yang kita bahas ya. Jadi seorang laki-laki mengambil kesempatan untuk dinikahkan pada yang tidak diminati. Jadi kalau ada perempuan yang menawarkan diri, kemudian yang ditawarinya itu tidak berminat, itu bisa menawarkan kepada pihak lain. Mungkin pihak lain ada yang tertarik, ya, seperti si laki-laki ini tertarik, maka dia mengatakan zawijniha ilam takun laka biha haja. Tapi ada kalimat yang lain redaksinya berbeda. Jadi tapi yang kita kutip di sini kalimatnya zawijniha ilam takun laka biha haja. Jadi zawijni, nikahkanlah kepadaku hak si perempuan tersebut. Ilam takun, jika tidak ada laka bagimu hajah, kebutuhan. Jadi kalau engkau tidak berminat. Jadi gara-gara Rasul tidak berkenan kepada wanita tersebut untuk menikahinya, maka si wanita yang menawarkan diri itu tidak berkenan bagi Rasul, maka seorang pria ketibanan rezeki sehingga mendapatkan pasangan hidup, walaupun pasangan hidup tersebut dengan mas kawin kesepakatan, yaitu dengan dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi ini cara F ya. Jadi atau cara yang keenam, A, B, C, D, E, F yang keenam. Kemudian cara yang ketujuh, saya kode di sini G, yaitu menyerahkan sepenuhnya untuk mencari jodoh pada orang yang dipercaya. Menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang dapat dipercaya itu siapa yang dipercaya? Si perempuan itu. Nah, tapi kalau menyerahkan tentu jangan terlalu banyak juga tawar-menawar. Pengen begitu, pengen begini, pengen berbagai syarat, sehingga akhirnya nggak dapat juga karena yang dipercayanya kesulitan. Yang dipercayanya sulit mendapatkan. Ya, yang namanya jodoh itu kan tidak ada yang sempurna, ya. Seorang perempuan mencari laki-laki tidak akan ada yang mendapatkan yang sempurna. Si laki-laki juga mencari jodoh perempuan tidak akan mendapatkan yang sempurna segala-galanya. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Makanya dalam hadis Rasul bersabda tunkahul mar'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikah karena 4 hal. Ada li jamaliha, kecantikan, ada li maliha karena ekonomi, ada li hasabiha karena turunan, ada juga li diniha karena agama. Dan di situ disabdakan oleh Rasul, redaksinya beda-beda susunannya. Ada yang li maliha dulu, baru li jamaliha, ada yang li hasabiha dulu, tapi tidak ada li diniha dulu. Nah, ini bisa mempunyai mana berbeda-beda. Mungkin kenapa lidiniha itu disimpan terakhir, itu karena itu pengunci. Jadi boleh saja mencintai sesuatu atau mencintai orang, atau laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki, karena ekonomi. Karena ekonomi itu bisa mencari yang kaya, bisa mencari yang miskin. Ada kan laki-laki mencari wanita sengaja yang miskin wanita itu. Apa latar belakangnya? Karena ekonomi. Dengan dalil, kalau saya mencari wanita kaya, bingung. Nanti kalau saya tidak kaya kan riweuh katanya. Karena dia biasa berada di lingkungan orang kaya. Nanti kalau saya tidak kaya kan riweuh. Makanya saya sengaja mencari yang miskin. Kalau wanita keturunan miskin, maka dibawa kaya, mau ngambek. Nggak susah kan ngurusnya katanya.
Tapi kalau wanita dari keturunan kaya dibawa miskin kan riweuh. Jadi persoalan, makanya orang mencari jodoh karena kekayaan, karena ekonomi, belum tentu cari orang kaya. Bisa juga karena ekonomi dia mencari orang miskin. Begitu pula karena agama. Karena agama itu belum tentu mencari yang pinter. Bisa saja mencari yang bodoh. Pokoknya mencari calon istrinya yang sengaja bodoh di dalam keagamaannya. Supaya apa? Supaya gampang mengatur, supaya gampang mendidik. Kalau sudah pinter, kan diskusi terus nanti. Jadi berdebat. Kalau senang berdebat ya bagus, tapi kalau tidak senang kan riuh gitu. Ya. Kan makanya kan ada seorang profesor doktor ya, seorang profesor doktor dalam bidang psikologi dan sebagainya, tapi suaminya justru hanya seorang supir. Kenapa dia tidak mencari seorang profesor doktor lagi? Justru hanya seorang supir yang pendidikannya rendah, padahal dia seorang profesor doktor. Mungkin karena dia mencari jodohnya yang tidak banyak persoalan di dalam hidup rumah tangga. Coba kalau profesor doktor dengan profesor doktor kan bisa berdebat. Jadi latar belakang mendapatkan jodoh itu macam-macam. Sama karena turunan juga. Sengaja mencari turunan yang rendah, bukan turunan pejabat. Nah, kenapa kok nggak mau Anda menikahi keturunan pejabat? Paling-paling kalau saya nikah dengan keturunan pejabat, saya jadi supir katanya. Tapi kalau dengan anak rakyat jelata, anak rakyat biasa, anak rakyat kecil, kita kan jadi raja tuh. Jadi kan macam-macam. Makanya kita tidak boleh memicingkan mata terhadap orang yang mendapatkan jodoh, mencari jodoh, atau menyerahkan sepenuhnya. Seperti Siti Habsah, Putri Umar, dia akan menyerahkan kepada ayahnya untuk mendapatkan jodoh. Dia terserah ayahnya untuk mendapatkan jodoh Habsah itu. Malah justru mendapatkan yang lebih hebat, lebih unggul. Dia akan mendapatkan Rasul. Coba kalau dia mencari sendiri belum tentu kan. Nah, demikian pula si perempuan yang datang kepada Rasul, dia akan menyerahkan kepada Rasul akhirnya. Karena Rasul tidak berminat, jadi dia menyerahkan kepada Rasul, terserah kepada siapa saja. Itu salah satu cara. Jadi kalau begitu sudah ada 8 ya. Jadi sudah ada 8 cara untuk mendapatkan jodoh. Jadi seorang wanita yang menghadap Rasul minta dicarikan pada pihak lain yang siap menerima. Betulan dia siap menerima. Jadi cara ini tersirat pada wanita yang menyerahkan sepenuhnya pada Rasul. Apakah mau dinikah olehnya atau ditawarkan kepada pihak lain. Jadi kalau kita perhatikan implikasinya di dalam mendapatkan jodoh berdasar sunnah Rasul, itu pertama wanita melamar. Melamarnya melalui pihak ketiga, yaitu Khadijah melalui Maisarah. Kemudian yang kedua pihak ketiga mempertemukan, jadi mak comblang seperti Haulah mempertemukan Rasul dengan Saudah. Kemudian laki-laki langsung melamar, yaitu seperti Rasul kepada Aisyah, dia belak-belakan karena merasa tertarik oleh Aisyah. Kemudian yang keempat, orang tua mencarikan jodoh untuk anak, seperti Umar kepada Habsah untuk putrinya. Ya, cari Abu Bakar ke Utsman, akhirnya dapat Rasul. Kemudian perempuan yang terus terang minta dinikah, ya, seperti perempuan yang kita kisahkan di dalam hadis ini. Yang berikutnya adalah mulung muntah.
rezeki nomplok, ya seperti laki-laki itu, akhirnya dapat rezeki dan minta bantuan pihak lain untuk mendapatkan, terserah siapa saja yang didapat oleh dia. Kemudian implikasi yang keempat, itu ternyata perempuan dinikahkan oleh wali. Sabda Rasul ankah tukaha, kalimat angkah tukaha menikahkan perempuan yang datang kepadanya. Jadi laki-laki itu tidak bisa menikahi perempuan tanpa wali. Makanya kalimatnya oleh Rasulullah ankah tukaha, atau zawaj tukaha, atau malak tukaha, atau kalimat-kalimat yang lain yang bisa dipahami oleh semua pihak yang menyaksikan. Jadi ini implikasi yang keempat. Jadi makanya pernikahan perempuan itu mesti ada walinya. Jadi laki-laki tidak bisa menikahi perempuan tanpa wali perempuan. Rasul menjadi wali nikah perempuan karena beliau sebagai hakim dan penguasa. Beliau kan pada saat itu sebagai pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin umat. Jadi kalau sebagai pemimpin umat, negara, kalau di Indonesia mah, yaitu KUA. KUA itu punya wewenang oleh Departemen Agama untuk jadi wali hakim. Jadi kalau ada persengketaan, perselisihan antara anak dengan orang tua di dalam urusan jodoh, lalu dinikahkan oleh orang tuanya, itu KUA bisa dijadikan hakim. Seperti kepada Rasul juga ada kan, yang dinikahkan oleh orang tuanya, si perempuannya tidak setuju, maka menghadap kepada Rasul, dan Rasul itu bisa membatalkan. Dan di Indonesia ada melalui proses pengadilan. Jadi kalau ada perselisihan anak dengan orang tua di dalam jodoh, itu dia bisa menghadap ke KUA, ke BP4, dan sebagainya, nanti ke pengadilan. Bisa dibatalkan oleh pengadilan. Nah ini tentu saja nanti kalau dinikahkan kepada yang lainnya juga, ankah tukahanya pengadilan juga. Itu namanya wali hakim, ya. Kemudian oleh karena itu seorang wanita mesti izin wali, baik wali keluarga yang disebut mujbir atau wali hakim yang kalau di Indonesia pihak KUA itu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasul bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah si perempuan itu illa biwaliyin, kecuali pakai wali. Jadi mesti pakai wali. Makanya di dalam Al-Quran kalimatnya itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Kalau kepada laki-laki kan latun kihu al-musyrikat. Kalau kepada perempuan kan latun kihu al-musyrikin. Latun kihu kalau perempuan, jangan dinikahkan. Atau ankihu, nikahkanlah olehmu kalau perempuan. Jadi kalau pada laki-laki kan fankihu, nikahilah olehmu. Jadi kalau perempuan mah tidak bisa nikah tanpa wali. Wali bisa wali turunan, mudbir. Wali turunan itu kan bisa ayah, bisa paman, bisa kakak, atau adik, bisa juga anak laki-laki menjadi wali, ya, jadi wali pernikahan. Kemudian implikasi yang kelima, laki-laki itu mesti terus terang keberadaan. Ya, kalau mau menikah, laki-laki itu harus terus terang keberadaannya, jangan sembunyi-sembunyi. Nanti si perempuannya kan menyesal. Laki-laki yang mau menjadi calon mempelai itu mesti terus terang pada calon mempelai dan walinya. Bagaimana keadaan status maupun dalam bidang materi. Jadi status ataupun bidang materi, kedudukan. Kan sekarang kadang-kadang banyak ya
perkenalan, ta'aruf dengan berbagai jika keren. Bahkan ada yang pakai seragam tentara dan sebagainya. Tahu-tahu gelandangan yang nganggur. Makanya si laki-laki harus terus terang kalau ingin menikahi. Seperti Rasul. Makanya Rasul itu langsung bertanya kepada sahabat yang mau nikah. Jadi wali itu boleh mengetes calon suami anak. Boleh bertanya, Anda sebagai apa, statusnya, orang tuanya, ada kata orang Sunda babat, bibit, bobot, bebet, bebet, di mana yang dipilih. Terserah, kalau setuju nggak apa-apa, tetapi saling mengetahui satu sama lain tentang harta yang dimiliki dan kesiapan menghadapi pernikahannya seperti apa. Nah, keterbukaan ini sangat penting agar tidak menyesal di akhir nanti. Makanya si laki-laki juga ketika ditanya oleh Rasul, dia menjawab, la wallah ya Rasulullah ma wajadtu syai'an. Dia sampai bersumpah, wallah demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu. Nah, ini karena penting transparan. Ini implikasi yang kelima. Jadi ada 5 implikasi dari hadis yang kita bahas ini. Pertama, laki-laki memiliki harta untuk mahar sebelum nikah, kesempatan dalam menghadapi akad harus dibicarakan, kemudian cara mendapatkan jodoh bisa dengan 8 cara, yang mana terserah keinginan masing-masing. Kemudian perempuan dinikahkan itu harus oleh wali. Jadi jangan menikah tanpa wali. Kemudian laki-laki mesti terus terang keberadaannya apa adanya, jangan disembunyikan. Nah, itulah kajian hadis tentang seorang wanita menawarkan diri kepada Rasul SAW. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.